PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Aku tidak perlu penjelasan dan keteranganmu. Aku sudah tahu apa yang ingin kalian bicarakan. Aku tidak butuh lagi wanita itu. Wanita sinting. Wanita yang tidak pernah mengerti perasaan laki-laki. Saya muak mendengar berita tentang dia. Lebih baik kalian pergi. Urus wanita sinting itu agar sadar. Keparat kau! Kau berani menendangku, ha? Kurang ajar kau. Aku tidak takut terhadapmu. Kedatanganku yang tidak bermaksud jahat ini kau sambut dengan penghinaan. Dan ditambah lagi kau telah menghina kekasihku. Apa? Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-30 dengan judul Bayang-Bayang Angkara. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-8 ini menampilkan Edos sebagai Aditya, Dedi sebagai Kidur Maya, Beni sebagai Klintang, Apandi sebagai Dewala, Bimo Laksono sebagai Ramadesa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang Klintang dan teman-temannya yang tengah bermabuk-mabukan dekat sebuah kali. Namun ketika mereka tengah bersenda gurau sambil bermabuk-mabukan, muncullah Aditya dan Kidur Maya mendekatinya. Klintang dan teman-temannya yang mengetahui ada dua orang tengah menghampiri, pura-pura tidak tahu, bahkan dengan sengaja mengacuhkannya. Segerombolan kelelawar tengah berpesta pora, mencabik angan, mengorek kenangan. Sisa-sisa bangkainya terbuang di tepi kali. Namun dua ekor serigala muncul menelannya. Oh, kegalauan yang sia-sia. Di sini tak ada lagi rembulan mati. Paman, apakah mereka tidak mengetahui kita datang, Paman? Atau mungkin mereka hanya pura-pura saja? Mereka sebenarnya mengetahui kedatangan kita. Kau tunggulah di sini, biar aku yang menegur mereka. Kalau kusimak dari syair yang dibaca orang itu, Paman, sepertinya syairnya itu menyinggung kehadiranku bersama Paman Durmaya. Orang ajar. Mungkin mereka sengaja mencari gara-gara, Paman. Maaf anak-anak muda, saya mengganggu kalian sebentar.
Siapa di antara kalian yang bernama Klintang? Klintang? Hah? Ada apa kau mencari Klintang? Aku ingin bicara dengannya. Ada sesuatu yang harus kusampaikan dan ini penting. Penting? Tidak kusangka rupanya kau orang penting juga, Klintang. Jelas. Biar penyair kampungan. Aku orang penting. Maaf Tuan. Apakah kepentingan Tuan terhadap saya adalah kepentingan urusan umum atau kepentingan pribadi? Saya berbicara begitu karena kita baru pertama ini berjumpa, kan? Oh, iya kan? jadi Andalah orang yang bernama Klintang itu? Iya. Oh, masih kurang percaya rupanya. Tuan boleh tanyakan orang-orang desa ini ataupun tanyakan pada kawan-kawan saya. Benarkah orang yang berambut gondrong ini Klintang atau bukan? Perlu dicatat, orang yang bernama Klintang di desa ini cuma satu. Dan juga seorang penyair kampungan yang ada di desa ini cuma satu, yaitu Klintang. Nah, orang yang bernama Klintang itu cuma saya. Sudah yakin? Iya. Baiklah. Bisa kita bicara sebentar di sana. Maksud saya jangan sampai teman-temanmu mengetahuinya. Rahasia juga rupanya. Memangnya kalau kita bicara di sini kenapa? Takut kawan-kawanku tahu? Jangan takut. Mereka kawan-kawan yang setia. Benar Tuan. Apa bedanya bicara beramai-ramai dengan berdua? Sekalipun Tuan bicara berdua dengan Klintang, toh akhirnya dia akan memberitahukan juga. Baiklah kalau demikian. Sebentar. Yang satu itu siapa? Kenapa tidak diajak kemari saja? Tidak apa-apa kan? Sobat, kemarilah. Kenapa harus berdiri di situ? Bergabunglah dengan kami. Ayo sini. Dasar pemabuk. Kelihatannya suasananya bakal tidak karuan. Mereka semua sedang mabuk. Kalau diajak bicara nanti, apakah mereka akan mengerti? Kalau berkumpul begini kan enak. Bicaralah. Apa kepentingan kalian? Tunggu sebentar. Sebelum kalian bicara, apakah kalian mau mendengarkan beberapa bait syairku? Ya. Tidak usah. Kita langsung saja pada persoalannya. Oh ya, kalau begitu ya silakan. Begini, kami berdua adalah utusan Rara Winasi. Apa? Bicara yang jelas. Iya, kami berdua utusan Rara Winasi. Kedatangan kami bermaksud ingin meminta maaf atas kesalahan Rara Winasi. Iya, yang mungkin pernah ia lakukan terhadap saudara. Pikir urusan penting apa? Tidak tahunya kau membawa berita buruk dari perempuan yang pernah menghinaku. Pantangan bagi Klintang memaafkan wanita yang pernah menghinanya. Sekalipun aku mencintainya, tapi kalau untuk minta maaf atas penghinaannya itu, nanti dulu. Perempuan rendah, perempuan macam apa dia? Minta maaf saja harus menyuruh orang lain untuk mewakilinya. Tapi saudara belum tahu kenapa saya harus mewakili Rara Winasi untuk meminta maaf. Dia mempunyai persoalan berat yang harus segera diselesaikannya. Diam. Tutup mulutmu yang bau itu. Silakan kau tinggalkan tempat ini. Kalau tidak ingin teman-temanku meremukkan kalian berdua. Saudara Klintang, saya harap saudara mau mengerti dulu. Berilah saya waktu untuk menjelaskan tentang kedatangan kami sebagai utusan Rara Winasi. Cukup. Aku tidak perlu penjelasan dan keteranganmu. Aku sudah tahu apa yang ingin kalian bicarakan. Aku tidak butuh lagi wanita itu. Wanita sinting. Wanita yang tidak pernah mengerti perasaan laki-laki. Saya muak mendengar berita tentang dia. Lebih baik kalian pergi. Urus wanita sinting itu agar sadar. Keparat kau.
menendangku, ha? Kurang ajar kau. Aku tidak takut terhadapmu. Kedatanganku yang tidak bermaksud jahat ini kau sambut dengan penghinaan. Dan ditambah lagi kau telah menghina kekasihku. Apa? Hah? Dasar telinga tuli. Perlu kau ketahui, Rara Winasi adalah kekasihku. Jika ada orang lain yang telah menghinanya, maka itu sama saja dengan menghinaku. Dia perempuan baik-baik, bukan seperti kau laki-laki banci, pengecut kau. Bisanya hanya menghina saja. Keparat kau. Rupanya kau belum tahu siapa si Kelintang itu. Kelintang, tunggu dulu. Kenapa harus begini? Aku rasa dia benar. Kenapa kau menghina dia? Bukankah kau sendiri mengatakan bahwa wanita itu indah? Suatu keindahan yang harus kita nikmati? Iya, tapi ini persoalannya lain. Apalagi aku ditendang-tendang seperti ini, ha? Tidak, aku tidak mau dihina seperti ini. Minggir kau, Dewala. Kalau kau masih mengakui aku sahabatmu, bantulah aku untuk menyingkirkan manusia sial ini. Aku... Minggir. Bukan aku tidak mau membantumu. Ini urusanmu, urusan pribadi. Jadi menurutku tidak baik kalau aku mau campur tangan dalam urusan ini. Kau saja yang menyelesaikannya. Konyol kau, Dewala. Cuma saat aku senang saja kau mau membela aku. Tapi di saat begini, di saat aku lagi susah, boro-boro kau mau bantu aku. Kalau begitu minggir. Minggir. Keparat. Kau mulai membakar aku. Maka jangan menyesal kalau aku menurunkan tangan kasar padamu. Tunggu. Kenapa jadi begini? Apakah tidak bisa kalau kita bicara secara baik-baik saja? Kita bertemu bukan untuk saling baku hantam, tapi untuk memecahkan satu persoalan. Alah, tidak perlu dipecah-pecahkan. Yang harus dipecahkan adalah kepalamu itu, kawan, tahu? Nah, bersiap-siaplah kau, Keparat. Anda sedang mendengarkan Refanda Channel. Perkelahian pun terjadi. Kelintang yang tengah dalam keadaan mabuk menerjang tak tentu arah. Lain halnya dengan Aditya yang dalam keadaan biasa. Sekalipun panas, ia belum mau menyerang. Ia hanya menghindar dan mengelak. Namun satu ketika tanpa diduga-duga Aditya, Kelintang berhasil mendaratkan pukulannya ke dagunya. Aditya sempat terhuyung, kemudian membalas dengan tendangan yang telak. Apa yang harus aku lakukan ini? Sebaiknya ku diamkan saja. Aku mau tahu apakah Aditya mampu menjatuhkan anak muda itu. Kelintang, sebaiknya akhiri saja perkelahian ini. Percuma kau berkelahi denganku. Kau tidak akan menang. Kau sedang dalam keadaan tidak sadar. Jangan banyak mulut. Yang tidak sadar itu adalah kau. Datang menemuiku cuma mau membawa maaf saja. Kupikir kedatangan kalian membawa hal yang menggembirakan. Kemari kau, kunyuk. Kenapa hanya mundur-mundur saja dari tadi? Gila. Keras kepala juga ini orang. Percuma aku ladeni dia. Toh, dia tidak akan mungkin menang melawanku. Dia sedang tidak sadar. Aduh, bagaimana ini? Mana kawan-kawanku yang lain pergi semua? Untuk membantu Kelintang rasanya tidak mungkin. Untuk apa aku membantu orang yang salah seperti dia? Kelihatannya orang itu pun tidak melayani Kelintang dengan sungguh-sungguh. Kalau saja dia bersungguh-sungguh, mungkin sudah sejak tadi Kelintang dibuatnya tidak berdaya. Itu Rama Desa. Kebetulan. Rupanya si Parmin telah memberitahukan Rama Desa bahwa di sini ada perkelahian. Dewala kemudian segera berlari mendekati Rama Desa yang baru datang itu. Kemudian ia pun segera menjelaskan tentang siapa yang bersalah.
Klintang yang tidak mengetahui tentang kedatangan Rama desa itu masih saja berkelahi, bernafsu ingin menjatuhkan Aditya. Klintang! Hentikan! Rama desa. Lalu saja kau membuat masalah di sini. Apakah kau tidak bosan-bosannya membuat onar? Iya, Pak. Sudah sana, bubar. Tinggalkan tempat ini. Ada saja. Ayo Klintang, sudah kukatakan sejak tadi jangan emosi. Kau malah tidak mau dengar. Sial. Awas kau nanti. Sudahlah, tidak baik dendam. Ayo. Maafkan atas kesalahan warga kami tadi di sana. Mereka memang biasa membuat onar di sini. Tidak apa-apa, Ki. Kami juga sebenarnya kurang menyadari kalau mereka sedang mabuk. Sebenarnya kalian berdua ada urusan apa dengan Klintang? Keperluan kami sebenarnya sangat penting, Ki. Tapi biarlah nanti saja. Setelah dia sadar dari mabuknya, kami berdua ingin berbicara lagi, Ki. Ya, asal kalian berhati-hati saja. Anak itu memang sangat keras kepala. Maunya berkelahi saja dan membuat onar. Kalau boleh tahu, urusan apa sebenarnya yang ingin kalian bicarakan itu? Bukan saya lancang ingin turut campur, tapi saya wajib tahu karena saya kepala desa di sini. Biar bagaimanapun saya ini mengkhawatirkan anak itu. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Ki Durmaya pun menjelaskan maksud kedatangannya menemui Klintang. Beberapa saat kemudian, setelah Ki Durmaya selesai menjelaskan, Rama desa itu pun baru memahaminya. Kasihan sekali anak itu. Lalu apakah sampai sekarang dia belum ada yang bisa menyembuhkannya? Ya, untuk menyembuhkan masalah seperti itu tidak mudah, Ki. Ya, kecuali kita bisa menemukan orang yang menjahatinya. Oh, begitu. Tapi apakah mungkin Klintang yang menjahati kemenakanmu itu? Saya tidak tahu, Ki. Tapi yang jelas, ketika kami mau menanyakan hal itu, dia kelihatannya tidak mau mendengarkannya. Bahkan seolah-olah menutup-nutupinya. Ya sudah, kalau persoalannya begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yang penting bicaralah secara baik-baik. Dan kalau bisa jangan sampai timbul gontok-gontokan, ya. Baiklah, Ki. Kalau begitu kami segera mohon diri saja. Kami berdua harus segera kembali. Takut terjadi apa-apa terhadap anak itu. Iya. Maafkan atas kesalahan warga saya tadi, ya. Tidak apa-apa, Ki. Mari, Ki. Iya, nak. Ya, mari. Kalau mendengar cerita dari orang tadi, wah, kasihan juga anak itu. Ya, mudah-mudahan saja dia segera sembuh. Ada saja orang yang tega berbuat demikian terhadap orang lemah. Setelah beberapa saat memandang kepergian Ki Durmaya dan Aditya, kepala desa itu pun segera beranjak dari tempatnya berdiri meninggalkan tempat itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah dengan Ki Durmaya dan Aditya? Apakah keduanya akan kembali menemui Klintang? Dan bagaimanakah dengan Klintang sendiri? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-30 dengan judul Bayang-Bayang Angkara yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.